Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu dan para remaja jamaah Masjid Al-Mukallaf yang dirahmati oleh Allah, istimewa dan tidak istimewa atau biasa saja itu hanya bisa dibedakan dengan apa? Dengan ilmu. Kita bisa membedakan antara yang istimewa dengan yang tidak istimewa atau biasa saja itu dengan ilmu. Misal sama-sama buah mangga, ada dua buah mangga yang sejatinya, yang sebenarnya dua buah mangga ini beda jenisnya. Karena kita tidak tahu ilmunya mana mangga yang istimewa, mana mangga yang tidak istimewa atau biasa saja, apa yang terjadi? Akhirnya asal-asalan kita mengambil mangga tersebut. Begitupun bulan dan hari. Kalau kita minim ilmu agama, apa yang terjadi? Tidak tahu mana yang istimewa, mana yang tidak istimewa. Bahkan bisa yang tidak istimewa diistimewakan. Kira-kira apa contohnya? Malam pergantian tahun. Apa realitanya? Apa yang kita lihat pada malam tersebut? Orang-orang meriah dengan petasannya, orang-orang meriah dengan trompetnya. Bahkan acara yang demikian mereka sudah rencanakan jauh-jauh hari. Bagaimana pandangan Islam terhadap perbuatan tersebut, ataupun hari tersebut atau malam tersebut? Islam memandang itu biasa saja. Pergantian malam, pergantian tahun, pergantian bulan, sama saja. Tidak ada yang istimewa. Akan tetapi karena gara-gara tidak punya ilmu atau minim ilmu agama, yang tadinya tidak istimewa malah diistimewakan. Dan contoh-contoh yang lain, contohnya Valentine Days. Apa artinya? Hari kasih sayang. Hari kasih sayang cuma satu hari yang mereka rayakan. Berarti sisanya yang banyak itu hari apa mereka namakan? Apa hari dendam? Hari kebencian? Yang mereka rayakan hari kasih sayang cuma satu hari, yaitu 14 Februari. Bagaimana pandangan Islam terhadap hari tersebut? 14 Februari. Islam memandang hari tersebut adalah hari yang biasa. Akan tetapi yang memprihatinkan kaum muda, remaja-remaja kaum muslimin, banyak yang ikut-ikutan ngasih coklat, bunga, dan lain sebagainya. Mereka merayakan. Karena apa? Gara-gara minim ilmu agama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang tadi tidak istimewa malah diistimewakan. Sedangkan yang istimewa, yang agama Islam, agama kita mengistimewakan, malah diabaikan. Biasa-biasa saja kita lalui. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Dan kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah
Sesungguhnya termasuk hikmah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Dia mengkhususkan sebagian makhluknya dengan beberapa keutamaan dan keistimewaan. Ada di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah khususkan. Ada di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah beri keistimewaan, keutamaan. Ini bukan berarti ini adalah ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini adalah termasuk hikmah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Melebihkan sebagian waktu dan tempat dengan ganjaran dan pahala yang besar. Misalnya ada waktu yang Allah istimewakan. Contohnya hari apa misalnya? Hari Jumat misalnya. Allah istimewakan hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lain. Ataupun tempat. Misalnya tempat yang Allah istimewakan, tempat tersebut yang mana orang ketika di situ akan mendapatkan pahala yang besar. Contohnya Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Allah khususkan, Allah istimewakan tempat tersebut. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebagian bulan dan hari dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan dan hari yang lain. Di sini yang akan kita bahas itu ada yang Allah mengkhususkan sebagian bulan dan juga hari dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan dan hari yang lain. Kira-kira tujuannya apa? Allah khususkan, misalnya ada sebuah bulan Allah istimewakan, Allah berikan keistimewaan, Allah berikan keutamaan pada bulan tersebut. Kira-kira tujuannya apa? Di antara manfaatnya, faedahnya, hikmahnya, agar menjadi ladang bagi seorang muslim untuk apa? Menambah amalan dan kecintaannya terhadap ketaatan. Oh, ini ada bulan yang istimewa. Kalau kita tahu ada keutamaan pada bulan tersebut, insya Allah kita akan tergerak, akan semangat untuk melakukan amalan tersebut dan akan menambah kecintaan kita terhadap ketaatan. Kemudian juga menuai pahala dan meraih ridhonya. Kita tahu kalau ada bulan atau hari yang diistimewakan oleh Allah, di situ artinya Allah agungkan hari tersebut atau bulan tersebut, dan di situ insya Allah ada pahala yang menanti kita, pahala yang besar, dan kita akan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian juga menggugah semangat baru dalam beramal sebagai bekal untuk kampung nan abadi. Tadi amalan-amalan yang kita lakukan, tentunya semua amalan yang kita lakukan, amalan saleh, amal kebaikan, itu pada dasarnya, pada intinya untuk apa sih? Untuk bekal kita menuju negeri akhirat, negeri yang abadi. Maka kita persiapkan di dunia ini amalan kita di dunia itu beramal, untuk beramal. Dunia adalah ladang untuk amal, sedangkan akhirat nanti adalah balasannya. Di antara bulan-bulan yang penuh dengan keistimewaan adalah bulan Dzulhijjah, yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengannya. Sebab kita sekarang ini sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah. Kalau nggak salah kita sudah di tanggal yang ke-26 dari bulan Dzulqa'dah. Tinggal 4 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah, yang insya Allah kalau kita lihat kalender kita, 1 Dzulhijjah, kalau berdasarkan kalender 1 Dzulhijjah itu bertepatan dengan 1 Juni insya Allah. Maka kurang nggak ada sepekan lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, umur manusia, usia kita, seluruhnya adalah modal utama untuk menjalankan ketaatan dan memenuhi pahala. Ternyata usia kita adalah modal utama kita dalam beramal.
Maka kita manfaatkan waktu yang ada, umur kita, untuk banyak-banyak beramal. Karena ini adalah modal utama untuk kita beramal. Kita bisa sholat asar dengan berjamaah, itu modal. Kita punya waktu, itu adalah modal utama untuk melakukan tadi, misalnya sholat asar dengan berjamaah dan amalan-amalan yang lain. Beribadah dan menjalankan ketaatan hingga kematian menjemput. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini perintah dari Allah untuk kita semua sebagai hamba-hamba Allah. Dan beribadalah kepada Rabb-Mu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai datang kepadamu yang diyakini. Apa yang kita yakini? Itu kematian. Dan itu yakin akan datang kepada kita. Jadi kita disuruh beribadah, beramal sampai kita mati. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk memanfaatkan umur dan waktunya sebaik mungkin, memperbanyak dan memperbagusi ibadah serta amalan hingga maut menjemput, lebih-lebih pada bulan dan hari yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan keistimewaan. Maka kita harus memaksimalkan waktu kita, usia kita, umur kita. Di antara bulan yang Allah telah beri banyak keutamaan adalah bulan Dzulhijjah, atau yang kita kenal kalau orang Jawa bilang bulan besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashr. Demi fajar, atau demi waktu fajar, atau demi waktu subuh, dan malam yang 10. Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala berkata, malam-malam yang 10 adalah 10 hari Dzulhijjah. Inilah penafsiran yang benar dari mayoritas ahli tafsir dan kalangan salaf dan selain mereka. Dan penafsiran ini telah sahih pula dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tadi kita sudah baca ayat. Coba kita perhatikan ayat yang telah kita baca tadi, yaitu surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan salah satu hikmah media yang dijadikan untuk bersumpah itu memiliki keistimewaan dan keutamaan. Tadi Allah bersumpah dengan apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti media yang Allah gunakan untuk bersumpah ini memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan, memiliki kedudukan. Nah, maka berarti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang Allah jadikan tadi media sumpahnya sudah pasti memiliki keutamaan dan keistimewaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan pula dalam sabdanya, dan ini sudah masyhur, mungkin sudah kita ketahui hadisnya, ma min ayyam al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tiada hari-hari yang amalan saleh, amalan kebaikan yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amalan itu di sini enggak disebutkan harus amalan ini dan itu. Ini umum. Amal saleh apapun, amal kebaikan apapun yang dikerjakan, sekecil apapun itu, mungkin dengan dia bertasbih, baca subhanallah 1 kali saja, ataupun dia menginfakkan 1000 perak misalnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apa yang disebutkan di dalam sabda Nabi SAW tadi, ahab ilallah, itu lebih Allah cintai. Kemudian para sahabat bingung. Bahkan para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW,
Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Masih enggak percaya kan tadi bahwasanya amalan apapun, amal kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai. Masih enggak yakin. Maka bertanya para sahabat ketika itu, ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah. Apakah jihad di jalan Allah itu mampu menyaingi, menyamai amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihad fi sabilillah." Rasulullah menjawab, meyakinkan kepada para sahabat ketika itu, tidak juga jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah tidak bisa menyamai amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walaupun yang diamalkan itu tadi mungkin baca subhanallah, Allahu akbar, ataupun amalan-amalan yang lain, sampai jihad tidak bisa menyamai. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali setelah itu tanpa membawa apapun. Ini ada pengecualian. Jadi jihad belum bisa menyamai. Akan tetapi Nabi SAW mengecualikan. Ada kecualian. Rajulun, seorang laki-laki yang keluar dengan raganya, dengan tubuhnya, badannya, dan juga dengan hartanya. Dia keluar buat jihad di jalan Allah, dan dia kembali tidak bawa apa-apa, gak bawa jiwanya, gak bawa hartanya, habis semua hartanya, jiwanya pun mati. Artinya mati syahid. Kalau mati syahid dan hartanya habis semuanya, ini baru dikatakan bisa menyamai amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini jemaah yang dimuliakan Allah. Begitu besarnya amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan disamakan dengan pahala mati syahid. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah, dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha, maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Apabila beramal pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah, maka hal itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata pula, yang jelas bahwa sebab keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah, ini kata beliau, sebab keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kenapa kok istimewa? Kok diistimewakan? Sebabnya apa? Karena pada bulan ini terkumpul ibadah-ibadah inti. Ternyata di bulan Dzulhijjah itu terkumpullah beberapa ibadah-ibadah inti. Di situ ada ibadah-ibadah inti. Apa saja ibadah-ibadah inti tersebut? Seperti salat. Kalau salat bulan-bulan lain masih ada, kan kita salat setiap hari. Kemudian puasa juga seperti itu. Di bulan ada hari Senin, Kamis, ini puasa ada. Sedekah pun seperti itu, zakat. Kemudian yang satu ini yang khusus, yang hanya ada di bulan Dzulhijjah, yaitu haji.
Maka ibadah-ibadah ini atau ibadah-ibadah ini itu terkumpul hanya di bulan Dzulhijjah saja. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, ini yang menyebabkan bulan Dzulhijjah itu istimewa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah kita tahu keutamaan, keutamaan yang dimiliki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka kita berusaha memperbaiki niat kita. Tekadkan untuk memperbanyak amal ibadah di hari-hari tersebut. Kemudian juga jangan lupa kita ajak orang-orang tercinta kita untuk sama-sama meraih pahala yang besar di bulan besar tersebut, yaitu bulan Dzulhijjah. Karena tadi sudah kita ketahui keutamaannya, keistimewaannya. Maka setelah kita tahu, ya kita harus semangat. Kita harus manfaatkan momen yang akan kita hadapi ini, yang akan kita jumpai ini dengan semaksimal mungkin, dengan memperbanyak amal ibadah dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya mendapati 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah nikmat yang besar dari nikmat-nikmat Allah. Kalau nanti kita diberi umur panjang, kita dapati 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kurang 4 hari lagi, ini adalah nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Ini nikmat besar yang Allah sediakan untuk kita, kaum muslimin. Dan manis dan nikmatnya, perhatikan, manis dan nikmatnya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sungguh-sungguh pada hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau pada umumnya bulan Dzulhijjah itu sendiri. Yang bisa merasakan nikmat itu siapa? Yang bisa merasakan manisnya amalan tersebut itu siapa? Mereka yang beramal soleh, mereka yang bertakwa, mereka yang sungguh-sungguh dalam beramal, dalam memaksimalkan waktunya untuk hari-hari tersebut. Maka sudah menjadi kemestian bagi seorang muslim untuk menyingkirkan lengan bajunya dan menambah kesungguhannya dalam menjalankan ketaatan pada bulan ini. Harus kita semangat untuk beramal di hari-hari tersebut. Abu Utsman An-Nahdi mengatakan, dan kita bisa lihat yang dilakukan para salaf, para generasi pertama kita, para sahabat, ketika mengetahui keutamaan, keistimewaan bulan Dzulhijjah adalah para salaf mengagungkan 3 waktu dari 10 hari yang utama. Ada 10 hari yang utama yang mereka agungkan ternyata. Apa saja? Di antaranya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan ini sudah kita lalui di Ramadan kemarin. 10 hari terakhir ini istimewa, ada keistimewaan di situ. Maka di antaranya pula 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi kita akan jumpai. Dan kita berharap kepada Allah akan dipertemukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Kemudian juga 10 hari pertama bulan Muharram, dan nanti di bulan Muharram di 10 hari pertamanya pun itu mereka para salaf, para sahabat itu mengagungkan 10 hari yang utama tersebut. Maka kita meneladani mereka, karena mereka yang lebih tahu dibandingkan kita. Mereka yang hidup bersama baginda Rasulullah SAW. Maka kita meneladani mereka, mencontoh mereka. Kita berusaha untuk mengagungkan, memuliakan hari-hari tersebut. Kemudian apa sih amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Dzulhijjah ini?
Amalan yang pertama yang bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini dan dikhususkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yaitu puasa. Puasa disunahkan bagi setiap muslim untuk puasa 9 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Itu dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah atau yang dikenal dengan hari Arafah. Maka dianjurkan, disunahkan mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 atau pertempatan nanti kalau di kalender Masehinya itu tanggal 1 Juli sampai 9 Juli itu kita dianjurkan, disunahkan untuk berpuasa. Karena puasa itu termasuk amal-amal saleh. Tadi disebutkan di hadis yang pertama. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam," tidak ada hari-hari yang al-amalu salih, yang amal saleh itu dikerjakan di hari-hari tersebut kecuali Allah itu mencintai atau lebih Allah cintai. Maka puasa termasuk amal saleh. Maka sangat ditekankan untuk berpuasa sunnah agar boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha menuturkan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawm Ashura wa 9 min Dzulhijjah wa 3 ayyamin min asy-syahr." Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diceritakan oleh salah satu istri yang bernama Hafsah. Nabi melakukan puasa Asyura. Kapan puasa Asyura? Itu puasa di tanggal 10 dari bulan Muharram. Kemudian puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini pokok pembahasan kita. Itu dianjurkan, disunahkan untuk puasa 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan puasa 3 hari pada setiap bulan atau yang dikenal dengan puasa Ayyam al-Bid. Ini amalan yang pertama yang bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah, terkhusus di 10 hari pertama dari bulan tersebut. Kemudian amalan yang kedua adalah takbir. Termasuk amalan saleh pada hari-hari ini adalah banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mengucapkan takbir, tasbih, tahlil, istighfar dan doa. Intinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala sangat dianjurkan, ditekankan pada seluruh waktu dan setiap keadaan. Kan kita diperintahkan untuk mengingat Allah, gak kenal waktu, gak kenal tempat. Suruh berzikir kepada Allah, ingat sama Allah. Entah itu di pasar, di sekolah, di sawah, dimanapun dan waktunya kapanpun, kita disuruh mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali pada keadaan yang memang syariat Islam itu melarang. Misalnya berzikir yang dilarang itu ketika kita sedang di dalam WC ataupun kamar mandi, jelas ada larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keadaan tersebut kita tidak diperbolehkan untuk berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ingatlah Allah di waktu kalian berdiri, di waktu kalian duduk, dan di waktu kalian berbaring. Baik kita sedang jalan, baik kita sedang berdiri, duduk seperti ini, ataupun kita sedang naik motor misalnya, naik kendaraan, misalnya menuju ke sini masjid ini yang mulia ini, kita sambil zikir, baca subhanallah, alhamdulillah dan lain sebagainya. Maka ini diperintahkan. Fadhkurullah, ingatlah Allah dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, yaitu pada seluruh keadaan kalian. Ini disebutkan di sini
menjelaskan ayat tadi, Ibnu Katsir mengatakan pada seluruh keadaan kalian suruh ngapain? Berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ataupun masalah di sini yaitu masalah takbir atau yang kita kenal dengan takbiran. Maka takbir disebutkan oleh ulama ada dua macam. Yang pertama ada yang namanya takbir mutlak, yaitu takbir yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Ini dilakukan kapan dan di mana, enggak terkait dengan waktu. Misalnya enggak dikhususkan misalnya habis salat fardu, enggak. Ini namanya takbir mutlak. Mau kapanpun dia ucapkan, dia lafazkan, terserah. Kapanpun, dimanapun. Ini namanya takbir mutlak. Yaitu waktunya kapan? Mulai tanggal 1 dari Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, hingga hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Jadi 13 hari. Mulai dari tanggal 1-nya bulan Dzulhijjah, kita suruh takbiran. Tapi ini yang sifatnya mutlak, yang bisa semua orang kita lakukan. Mau di pasar boleh takbiran Allahu Akbar sebagaimana yang sudah kita hafal. Takbiran yang sudah kita hafal. Ini yang pertama. Itu waktunya tadi mulai dari tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah sampai nanti hari akhir dari hari-hari tasyrik, itu tanggal 13 setelah asar sebelum terbenam hari itu. Di sini kita boleh melakukan takbiran sebagaimana yang sudah dicontohkan, sebagaimana yang sudah kita hafalkan lafaz takbir itu sendiri. Kemudian yang kedua, macam yang kedua adalah takbir muqayyad, yaitu takbir yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Ini berkaitan dengan waktu, dikaitkan dengan waktu tertentu. Ya, ini setelah selesai sholat fardu yang 5 waktu. Maka ini namanya takbir muqayyad, itu takbir yang dilakukan setelah selesai sholat fardu, tentunya setelah kita berzikir. Zikir-zikir yang setelah sholat fardu. Setelah zikir, nah kita boleh untuk bertakbiran. Terus waktunya apakah sama dengan takbir mutlak? Beda. Adapun takbir muqayyad waktunya mulai selesai salat subuh dari hari Arafah. Ternyata dari hari Arafah, bukan di tanggal 10-nya ataupun hari Idnya. Ternyata mulai dari hari Arafahnya tanggal 9-nya. Setelah salat subuh, salat fajar, nah kita dianjurkan buat takbiran. Ini setelah salat fardu mulai dari waktu subuh, habis subuh, di hari di tanggal yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah atau yang dikenal dengan hari Arafah, maka ini kita diperbolehkan untuk takbiran. Takbir yang sudah kita hafal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau yang ada yang dua, ada yang tiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Itu ada 3 disebutkan cara untuk melafazkan takbiran tersebut. Yang pertama, dia itu seperti tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Kemudian ada yang 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Kemudian ada yang 3. Jadi yang pertama 3, yang berarti yang kedua juga 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Itu yang disebutkan oleh sebagian ulama. Terserah mau pakai yang mana, itu diperbolehkan. Ini amalan yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Kemudian amalan yang ketiga yaitu haji dan umrah. Ini yang khusus hanya di bulan Dzulhijjah saja kita ketahui. Apakah ada haji di bulan Muharram?
Di bulan Ramadan nggak ada, kalau umrah iya. Tapi kalau haji khusus di bulan Dzulhijjah. Bagi yang Allah karuniai kecukupan rezeki, maka hendaklah dia menunaikan ibadah haji. Karena haji merupakan kewajiban dan rukun Islam. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji menurut cara dan tuntunan yang disyariatkan, maka insyaallah dia termasuk dalam kandungan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur lahu jazaa'un illa al-jannah. Laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Umrah ke umrah, dari umrah yang satu ke umrah yang lain, adalah penghapus dosa di antara keduanya. Jadi dosa-dosa yang telah kita lakukan di antara dua umrah itu akan dihapus, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haji mabrur, haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali apa? Surga. Jadi balasan bagi haji yang mabrur adalah surga. Haji mabrur adalah haji yang sesuai dengan tuntunan syariat, menyempurnakan hukum-hukumnya, mengerjakan dengan penuh kesempurnaan dan lepas dari dosa, serta terhiasi dengan amalan saleh dan kebaikan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang bertanya, bagaimanakah kriteria haji mabrur itu? Kira-kira kriterianya itu bagaimana? Tadi kan disebutkan kalau haji mabrur jelas pahalanya adalah surga, balasannya adalah surga. Terus haji mabrur itu bagaimana? Kriterianya itu bagaimana? Maka di sini disebutkan yang pertama, haji yang dilakukan dengan ikhlas. Seorang hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan haji yang dilakukan pamer, misalnya selfie di depan Ka'bah untuk pamer. Ini bukan yang seperti itu haji mabrur. Jadi haji mabrur adalah yang dilakukan, haji yang dilakukan ikhlas, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk pula kebanggaan, oh saya sudah haji. Bukan buat itu tujuan haji. Atau agar dipanggil oleh masyarakatnya, oleh tetangganya, oleh orang-orang yang dikenalnya, apa? Pak Haji atau Bu Haji. Bukan itu tujuan yang hakiki orang menunaikan ibadah haji. Jadi ia lakukan dengan ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Mereka tidak disuruh, mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. Ini harus ikhlas. Kita diperintahkan, kita menjalankan perintah-perintah Allah ya harus didasari dengan ikhlas. Kita datang ke sini thalabul ilmi, menuntut ilmu, juga harus ikhlas kita kerjakan atau amalkan. Ini yang pertama, kriteria haji mabrur. Kemudian yang kedua, ittiba. Itu ittiba kepada siapa? Ittiba atau mengikuti. Itu ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berhaji sesuai tata cara haji yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hajinya harus sesuai dengan hajinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Khudhu anni manasikakum." Contohlah cara manasik haji. Berarti kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya harus mencontoh amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita haji berarti kita harus mencontoh hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang lain. Salat juga harus mencontoh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini
dan ibadah-ibadah yang lain. Itu harus ittiba, harus sesuai apa yang Nabi SAW contohkan. Kemudian kriteria haji mabrur yang ketiga adalah harta untuk berangkat hajinya adalah harta yang halal, bukan yang ia dapatkan dengan cara yang haram, baik itu dengan merampas, mencuri, ataupun dengan korupsi dan lain sebagainya. Artinya harta ataupun biaya yang ia gunakan untuk berangkat haji itu ia dapat dari harta yang halal. Nabi SAW bersabda, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Maka haji yang hartanya, yang biayanya dari harta yang haram, maka Allah tidak terima. Dan ini bukan kriteria haji mabrur. Karena kriteria haji mabrur salah satunya adalah hartanya digunakan untuk berangkat hajinya adalah harta yang halal. Kemudian kriteria yang keempat, menjauhi segala kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan dan juga penyimpangan-penyimpangan. Dia ketika haji ya harus menjauhi yang namanya kemaksiatan. Kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga yang kelima, kriteria yang kelima, berakhlak baik antar sesama. Dengan jamaah haji yang lain, dia juga harus berakhlak karim, berakhlak mulia, berakhlak baik antar sesama, tawadu dalam bergaul. Kemudian juga dia saling sabar, senyum kepada jamaah yang lain, dan juga membantu kebutuhan saudaranya. Ini ada 5 kriteria disebutkan, kriteria apa? Haji mabrur. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, amalan-amalan yang keempat yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak amalan saleh. Kita perbanyak amal saleh. Termasuk hikmah Allah, Dia menjadikan media beramal tidak hanya pada satu amalan saja. Ini merupakan hikmah Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan media beramal tidak hanya pada satu amalan saja. Bagi yang tidak mampu haji, ya jangan bersedih. Karena di sana masih banyak amalan saleh yang pahalanya tetap ramai dan siap dipetik pada bulan ini, bulan Dzulhijjah. Di antara contohnya salat sunnah. Kita harus perbaiki, terutama salat rawatibnya, salat malamnya. Ini salat sunnah. Kemudian apalagi zikir. Dan zikir itu banyak sekali. Zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin zikir-zikir yang sudah kita hafal dan yang lain. Mungkin kita mencermati misalnya mendung. Ini juga kita sedang mengingat Allah. Ini ciptaan Allah, makhluk Allah. Maka ini di bulan Dzulhijjah ini kita perbanyak amal saleh, amal kebaikan. Kemudian apalagi sedekah, walaupun hanya 500 perak ataupun 1000, ya kita berusaha untuk bersedekah, berinfak. Kemudian berbakti kepada orang tua, ini juga berbakti kepada orang tua. Kita sebagai seorang anak yang pasti punya orang tua, ibu bapak, dan ini adalah amalan yang mulia, kewajiban yang harus ditunaikan, hak yang harus ditunaikan oleh seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena kita lihat banyak sekali anak-anak zaman sekarang banyak yang melawan orang tuanya. Banyak yang ketika diberita mengucapkan padahal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nggak boleh. Kita disuruh oleh orang tua kita, misalnya suruh beli gula, misalnya. Kita sedang asik dengan handphone kita ataupun dengan aktivitas kita, disuruh oleh ibu kita, nak beli gula kilo. Lah, ini saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau yang lebih besar lagi, misalnya memukul, mencaci maki, menghardik dan sebagainya. Maka ini sangat dilarang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwasanya impian kita adalah surganya Allah, kan gitu. Kita di sini di dunia itu menginginkan, cita-cita kita, impian kita adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surganya Allah itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ridullah fi ridal walidain. Bahwasanya ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Bagaimana seorang anak itu bisa masuk surga kalau dia masih membentak orang tuanya, masih mencaci maki orang tuanya, masih pukul orang tuanya, masih durhaka kepada orang tuanya? Yang tidak akan bisa. Ridhonya Allah saja ada pada ridhonya orang tuanya. Kalau orang tua kita ridho dengan kita, insya Allah kita akan dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan surganya insya Allah kita akan dapatkan. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita, apalagi kalau orang tua kita masih ada. Dan ini adalah kebaikan, itu kebaikan bagi kita. Ada dua pintu kebaikan, ibu dan ayah. Bagaimana kalau sudah tiada yang satu? Bagaimana kalau sudah kedua-duanya? Maka sungguh merugi seorang anak yang tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga amalan soleh yang bisa kita perbanyak di bulan Dzulhijjah ini adalah menyambung tali persaudaraan dengan paman, diraja, pesua, dengan kakak, adik, ataupun yang lainnya, kerabat kita, saudara kita. Maka kita kokohkan hubungan kita, hubungan persaudaraan kita harus kita kokohkan, harus kita perbaiki. Yang tadinya ada masalah, ya kita legowo, memaafkan. Apa salahnya sih kita memaafkan? Ini menyambung tali persaudaraan dan berbagai macam amalan lainnya. Ini jemaah yang dimuliakan. Di antara amalan-amalan yang sangat ditekankan, dianjurkan, disunahkan di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari dari bulan Dzulhijjah itu sendiri. Kemudian amalan yang bisa kita kerjakan pula di bulan ini, yaitu yang kelima adalah berkurban, atau dalam bahasa Arab namanya udhiyah. Berkurban termasuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nas Al-Qur'an, dari Al-Qur'an, nas dari hadis, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kesepakatan para ulama atau yang dikenal dengan ijma' al-ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Sudah hafal semua insyaallah. Maka dirikanlah salat karena Rabb dan berkorbanlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menggabungkan dua ibadah yang agung ini, yaitu apa? Salat dan kurban. Dua ibadah ini adalah ibadah agung. Keduanya termasuk ketaatan yang paling agung dan mulia. Tidak ragu lagi, salat Id nanti masuk dalam keumuman ayat. Itu tadi dirikanlah salat, dan ini masuk karena Rabb, fasholli li rabbika. Jadi salat Id masuk, ini salat. Kemudian dan kurban masuk dalam kandungan ayat, yaitu tadi wanhar, berkorban. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah berapa tahun? Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah 10 tahun, dan beliau selalu berkurban. Setiap tahunnya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkurban. Jadi yang namanya kurban itu boleh saja dia lakukan berkali-kali. Kalau memang dia mampu punya rezeki, dilapangkan rezekinya, mungkin tahun kemarin dia sudah kurban, tahun ini berkurban lagi dan sangat ditekankan. Maka tidak sepatutnya seorang muslim yang punya harta dia mampu buat berkurban kok tidak berkurban. Ini tidak sepatutnya bagi seorang muslim. Ini contoh yang real, yang nyata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana 10 tahun, setiap tahunnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berkurban. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dzabaha ba'da shalah thumma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih setelah salat, sungguh telah sempurna penyembelihannya, dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan udhiyah atau kurban. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah udhiyah atau kurban. Jadi boleh seorang muslim berkurban itu berkali-kali di setiap tahunnya boleh, kalau dia mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang harus dijauhi oleh orang yang akan berkurban? Dia ada yang harus dihindari oleh orang yang ingin berkurban. Dia punya niatan buat berkurban, atau malah sudah mendaftar misalnya, jadi kan sudah yakin dia ingin berkurban. Maka ada yang harus dijauhi dan ada yang harus dia hindari. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan bahwa orang yang akan berkurban wajib mencegah dirinya dari memotong rambut, kuku, atau mengupas kulitnya. Sejak kapan? Sejak awal Dzulhijjah, ketika masuk awal dari bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai ia menyembelih kurbannya, maka ada larangan tadi, larangan memotong rambut. Udah biarin, tapi tentunya harus rambut, bukan dibiarkan begitu saja, harus kita rawat. Yang dilarang adalah memotongnya, dan juga memotong kuku, dan juga mengupas kulit. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Fa'idha uhilla hilal Dzulhijjah, fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhi." Yang artinya apabila hilal Dzulhijjah telah terlihat dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, berarti ada keinginan, ada niatan buat berkurban, maka janganlah ia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun hingga ia menyembelih kurbannya, sampai dia menyembelih kurbannya. Ini ada larangan, jangan dia ambil rambutnya, artinya jangan potong rambutnya, jangan potong juga kukunya. Dan kita ketahui yang namanya perintah ini menunjukkan apa? Wajib. Larangannya bersifat apa? Pengharangan. Ini menurut pendapat yang terkuat. Kalau ada perintah berarti itu hukumnya wajib. Kemudian kalau ada larangan berarti hukumnya haram. Tadi ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kalau dia ada keinginan untuk berkurban, ada niatan untuk berkurban, maka mulai dari awal dari bulan Dzulhijjah sampai dia menyembelihnya, maka jangan dia potong rambutnya, jangan potong kukunya, dan juga jangan kupas kulit. Hikmah larangan hadis di atas karena orang yang berkurban mirip seperti orang yang menjalani ibadah haji. Dalam sebagian amalan yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurban, hingga dia pun terkena sedikit hukum dan larangan seperti orang yang sedang ibadah. Hikmahnya itu, orang yang mau berkurban
walaupun dia tidak ibadah haji, itu sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji, mirip. Maka ini salah satu hikmahnya kenapa kok kita yang tidak haji dan berkeinginan untuk kurban, maka ada amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji dilakukan pula oleh orang yang tidak beribadah haji, yaitu ketika ada keinginan untuk berkurban. Itu tadi di antaranya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sedikit lagi ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau pada bulan Dzulhijjah itu sendiri, yaitu taubat. Taubat adalah kembali kepada Allah dari perkara yang Dia benci secara lahir dan batin menuju kepada perkara yang Allah ridhoi ataupun senangi. Menyesali atas dosa yang telah lalu, meninggalkan seketika itu juga, dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Maka kewajiban bagi seorang muslim apabila terjatuh dalam kubangan dosa ataupun kemaksiatan, maka yang harus dia lakukan adalah segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunda-nunda itu. Karena dia tidak tahu kapan kematian akan muncul. Kalau kita, itulah yang namanya anak Adam, pasti melakukan kesalahan ataupun dosa ataupun kemaksiatan. Maka tatkala kita melakukan kesalahan, kemaksiatan ataupun dosa, jangan tunda-tunda untuk bertaubat segera. Karena apa? Karena ajal itu tidak ada yang tahu kapan akan menjemput kita, kan gitu. Nggak tahu, saya juga nggak tahu kalau besok saya meninggal juga nggak tahu. Maka kita berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita melakukan kesalahan itu dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Maka banyak-banyaklah untuk bertobat kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga perbuatan jelek, perbuatan buruk biasanya akan mendorong untuk mengerjakan perbuatan jelek yang lain. Kalau kita melakukan satu dosa, sebuah dosa, kalau kita nggak segera buat bertobat, maka ini akan menghantarkan, mendorong untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Apabila berbuat maksiat pada hari dan waktu yang penuh keutamaan, bagaimana kalau orang itu melakukan kemaksiatannya, melakukan dosanya di hari-hari yang Allah utamakan, Allah berikan keistimewaan, keutamaan, atau Allah agungkan bulan tersebut atau hari-hari tersebut. Kita tahu bahwasanya amal soleh yang kita lakukan di hari-hari yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keutamaan, Allah agungkan, akan dilipatkan pahalanya. Begitupun sebaliknya, dosa, maksiat, kesalahan, keburukan, kezaliman yang dilakukan di hari-hari atau bulan yang agung, maka akan dilipat gandakan pula dosa. Maka berhati-hatilah ketika kita memasuki bulan-bulan yang mulia. Bahkan kita sudah berada di bulan mulia, bulan haram. Apa? Bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia yang Allah agungkan. Dan nanti setelah bulan Dzulqa'dah ini, kita akan berjumpa lagi dengan bulan yang agung pula, yaitu bulan Dzulhijjah, yang sebagaimana telah kita bahas bagian. Maka hati-hatilah ketika kita ada keinginan untuk berbuat salah, berbuat dosa ataupun kemaksiatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.